Selamat malam, Novike, MC kita, salam hebat luar biasa. Oke, malam hari ini memang benar saya memiliki motor ya, lagi di belakang rumah. Eh, Saat ini kondisi saya sudah 95%, mungkin sisa batuk-batuk kecil aja, sama pilek masih sedikit, tapi so far oke. Okay. Istri saya juga kondisinya juga sudah oke. Okay. Anak saya, si Nixon juga sudah oke. Okay. Si Nela juga sudah oke. Okay. Tadi sudah bisa balet, sudah bisa beraktivitas normal. Baik, ini kalau orang tanya apa rahasia saya bisa cepat pulih dari COVID, saya berani mengatakan 70% adalah berkat suplemen KG Indonesia. Jadi memang suplemen KG cukup hebat, antara lain vitamin C, Niwana SOD, kolostrum, ya high protein, itu cepat memulihkan dan jadi yang paling kritis itu 7 hari awal. Sejak kita kena serangan pertama kali, 7 hari awal itu imun kita memang benar-benar diuji. Kalau kita nggak punya akumulasi tabungan imun, wah itu bisa fatal. Tapi karena untung kita punya tabungan imun yang cukup baik, makanya H+7 itu masa-masa kritis. Justru saya baru minum obat dokter itu setelah H+8. Ya, jadi saya baru minum obat dokter. Jadi 7 hari pertama saya belum minum obat dokter sama sekali. Nah, selama 8 hari, dan saya cuma minum obat dokter 4 hari. Jadi H+8 sampai H+12. Nah, hari ini adalah isoman saya yang ke H+14. Istri saya malah udah H+17. Istri saya udah kena duluan, istri saya udah pulih duluan. Si Nixon juga udah malah pulih duluan. Si Nela yang baru belakangan, tapi Nela juga sudah oke. Ini kalau bukan berkat suplemen GG, saya rasa nggak bisa ya. Jadi 70-80%. Tentunya yang nomor satu pasti berkat Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kondisi saat ini memang begitu banyak orang terpapar sama COVID, khususnya varian-varian Delta ini. Tetapi berkat daripada produk GG, saya rasa apa yang saya rasakan selama ini memang kalau nggak ada produk GG rasanya berat banget gitu. Seperti kayak banyak teman saya cuma mengandalkan obat dokter. Mereka vitaminnya pun juga vitamin yang menurut saya dosisnya sangat biasa. Tapi berkat produk GG saya rasa ini isomannya berjalan dengan lancar. Sebetulnya saya hari kedua atau hari ketiga itu panasnya udah nggak ada. Ya, cuman hari ketujuh kadang ada demam sedikit, wajar lah ya. Hari ke-8 demam sedikit. Nah, kalau saat ini malah saya sudah nggak ada demam sama sekali. Tadi saya sudah full olahraga seharian di rumah, jadi betul-betul sikonnya sangat eh, sangat sangat fit ya. Meskipun belum 100%, tapi saya coba paksa diri saya untuk berolahraga. Nah, itulah sekilas tentang saya mau cerita soal COVID. Saya mau sharing sedikit tentang buku Success Before 30 di halaman ke 150. Di buku ini kan tertulis dengan sangat jelas, sekolah normal itu belajar dulu baru ujian, sedangkan sekolah miliarder ujian dulu baru belajar. Apa maksudnya? Sekolah normal itu belajar dulu baru ujian. Kita semua juga tahu, kalau selama ini kita sekolah, kita tuh dari pagi sampai sore itu kita belajar. Nanti pada akhirnya, akhir semester kita akan diuji melalui sebuah ujian. Itu sekolah normal. Tapi kalau sekolah calon miliarder, calon entrepreneur seperti Kiki, justru kebalikannya. Kita ini ujian dulu. Ya, ujian itu maksudnya apa? Tadi Pak Daniel sempat bilang soal posting. Kenapa kok saya posting produk pertama kali, produk Keke, malah teman-teman saya mengolok-olok saya. Tukang jual obat. Ya, ayo siapa yang ngalami? Waduh, kamu promosi terus. Ya, postinganmu cik lagi nggak kayak dulu. Kamu kalau dulu posting suka lucu-lucu, sekarang kok postingnya jadi kita mulai dihujat sama teman-teman sosmed kita. Nah, akhirnya teman-teman sosmed kita mulai terusik dengan postingannya kita. Nah, itulah yang namanya ujian. Ya, nah kita diuji dulu, baru kita belajar. Kenapa kok kita harus diuji seperti itu? Namanya juga sosial media. Sosial media itu bukan selling media. Nah, namanya kalau sosial media kita posting sesuatu, pasti teman kita membuli kita awalnya. Kamu jualan MLM ya?
Ya, kamu jualan obat ya. Ya, kamu pokoknya kata-katanya sangat pedas. Itulah netizen Indonesia. Namanya orang usaha itu nggak pernah dihargai, tapi yang ada malah dibully. Nah, jadi kata-kata seperti ini itu pasti dialami oleh pemula-pemula. Nah, di sini mental Anda betul-betul diuji. Apakah kalian itu benar-benar mau setia nggak menjalankan usaha ini? Karena yang namanya orang posting sesuatu, promo sesuatu, itu pasti tidak berkenaan dengan kebiasaan yang sudah Anda bangun dengan teman-teman sosmed Anda selama ini. Kalau teman sosmed Anda selama ini adalah teman-teman gosip, teman-teman SMA, teman-teman SMP, yang cuma cerita masa lalu, cerita keunikan masa lalu, tapi tiba-tiba Anda posting produk promosi, itu pasti sedikit banyak bertentangan dengan apa postingannya mereka. Jadi otomatis itu wajar. Nah, Anda ngomong balik gitu ya. Maklum namanya juga belajar bisnis. Ya, kalau misalkan mau sesuatu boleh ya DM atau japri, siapa tahu ada yang membutuhkan. Nah, jadi kita bisa posting hal seperti itu. Mohon maaf ya. Nah, kalau misalkan jadi jangan sampai kita satu hari 10 postingan itu 10 semua yang diposting produk, jangan. Mungkin 5 posting biasa, 5 baru posting produk. Saya rasa hal seperti itu masih wajar. Tapi kalau setiap postingan produk pasti like-nya sedikit. Ya, komennya juga pasti sedikit, tidak banyak. Tapi lama-lama kalau kita posting terus setiap hari konsisten 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama ibaratnya Anda itu mempromosikan sesuatu itu dari orang yang tidak tahu minimal jadi tahu. Orang yang males lihat juga minimal orang ingat, oh kamu itu posting produk KK. Berarti kalau mau cari produk KK harusnya carinya ke kamu, bukan carinya ke orang lain. Nah, karena apa? Karena Anda rajin posting. Nah, dengan rajin posting, otomatis orang setiap kali cari produk Keke, ingatnya kamu. Jadi, begitu ingat Keke, aku ingat kamu. Gitu. Setiap ingat Keke, aku ingat kamu. Itu kayak lagunya siapa itu? Maya Estianti, ya, Duo Maya, ya, yang pernah kita undang ke anniversary-nya Keke yang ke-10 waktu itu. Aku ingat Keke, aku ingat makan, aku ingat Keke, aku ingat tidur, aku ingat Keke. Ya. Setiap aku mau main, aku ingat Keke. Ya, jadi setiap kali kalau posting produk Keke, Anda sampai diingat sampai seperti itu, berarti Anda sukses. Nah, apalagi zaman sekarang COVID, ya, pasti orang harus ingat produknya Keke. Karena vitamin C itu sama zinc-nya kita itu sangat dibutuhkan untuk pemulihan infeksi. Ya, terus ada orang tanya gini, ah kamu itu tukang promosi aja. Ya, kamu bilang kalau tukang gosip postingannya gosip. Ya, kalau misalkan setiap hari tukang jelekin orang, postingannya setiap hari jelekin orang. Kalau saya postingannya karena saya pedagang, saya pebisnis, kasih tahu ya postingan saya dagangan saya dong. Postingan saya bisnis saya dong. Nggak salah kan? Nah, jadi harus ngomong gitu balik. Wah, kamu kok kayaknya pinter ngomong ya sekarang ya. Misalkan ada teman kamu berkata seperti itu. Makasih pujiannya. Ya, by the way, misalkan kalau terganggu ya nggak usah dilihat. Kita ngobrol masa lalu aja. Tapi kalau siapa tahu ada kamu yang membutuhkan atau produk ada teman yang membutuhkan, informasi ini kan penting untuk masyarakat. Soal kamu mau beli atau tidak, itu nomor 2. Yang terpenting kan saya menginformasikan. Nah, kalau kita posting setiap hari kata-kata seperti itu, saya rasa teman-teman kita tidak akan tersinggung. Karena apa? Cara kita mempromosikan sesuatu itu halus, ya, yaitu bukan menjual, tetapi kita memberikan informasi. Nah, tapi kalau misalkan terjadi penjualan, ya itu memang tujuan kita. Tapi kalau saat kita memberikan informasi, ada orang nyinyir, ada orang ternyata dia juga menjual produk yang lain dan sebagainya, ya sudah itu biasa. Ya, tetapi yang terpenting kita nggak usah namanya itu juga sekolah miliarder itu ujian dulu baru belajar. Nah, itulah postingan saya di halaman 150. Dan malam hari ini saya rasa karena hari sudah cukup larut dan nanti minggu depan kita ada acara bisa, jadi Anda wajib ikut, itu bincang santai, itu sangat luar biasa sekali dan di situ juga banyak figur-figur orang-orang yang sukses untuk kita bisa belajar banyak di situ. Oke, terima kasih sahabat entrepreneur, selamat malam untuk para sahabat SPDFO dan peserta webinar kita malam hari ini. Semoga Anda malam hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat
dari ceritanya Pak Daniel tadi dan ceritanya saya. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya mau berikan sebuah info. Memang benar, sebetulnya sudah beberapa bulan yang lalu, tapi baru diinformasikan sekarang bahwa KK Indonesia dan SP30 resmi mengakuisisi satu klub bola basket yang mencapai liga tertinggi tanah air, yaitu IBL, Indonesian Basketball League, yaitu klub Louvre, yang mana kemarin masuk semifinal klub Louvre tersebut. Dan kita akuisisi klubnya, dan jangan kaget kalau sebentar lagi produk KK akan dipakai oleh atlet-atlet basket ternama tanah air, top. Jadi sekarang semakin mudah lagi mempromosikan produk KK karena kita nggak perlu rayu-rayu orang, nggak perlu paksa-paksa orang untuk beli produk kita, karena produk kita sudah dipakai oleh artis, kalangan pejabat, pengusaha, bahkan sekarang sudah dipakai oleh atlet profesional. Ya, dan demikian mempromosikan produk KK saya rasa tidak semakin sulit karena postingan kita sudah dipakai oleh orang yang jauh lebih terkenal daripada teman Facebook Anda yang ngolok-ngolok Anda. Oke, terima kasih, selamat malam, dan salam hebat luar biasa.